2 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi pada saat Tuhan Yesus sudah masuk ke Yerusalem, rakyat Yerusalem sangat bergembira. Tuhan Yesus naik ke ledai betina, mereka bilang, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus disambut. Mereka bahkan membuka bajunya. Tuhan Yesus jalan dengan naik keledai betina. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Nah, terus kemudian itu hari Minggu, sekitar hari Rabu 2 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus ngajar. Karena Tuhan Yesus sudah selesai dengan pengajaran, dengan nasihat, dengan mukjizat-mukjizat. Sekarang Tuhan Yesus mengajar tentang eskatologi. Eskatologi itu eskaton. Itu hal-hal yang terakhir dalam Alkitab. Zaman akhir, hari-hari terakhir. Sebab murid-muridnya juga tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana sih? Kapan sih akhir segala sesuatu zamannya? Nah, Tuhan Yesus ajar di Matius pasal 24 dan pasal 25. Nah, inti dari eskatologi ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah puncak. Kita sebagai orang Kristen harapannya satu, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, inilah harapan kita. Terus kemudian di dalam peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang merupakan puncak Injil, ada 2 hal yang penting, yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di Matius pasal 25 ayat 31 ini. Maaf Bapak Ibu, ininya kelihatan ya, share screen-nya kelihatan ya. Oke, kita lihat ajarannya, ada penghakiman terakhir ini dalam Alkitab. Yang pertama ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri, ya, dan tentang khotbah tentang akhir zaman, yaitu apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di dalam tahta kemuliaannya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali bersama dengan malaikatnya, itu namanya parousia. Inilah puncaknya. Terus Tuhan Yesus sekaligus mengadakan penghakiman terakhir. Oke, ini dari Tuhan Yesus yang ngomong. Rasul Paulus juga ngomong di Kisah Rasul 17 ayat 31a. Karena Allah telah menetapkan suatu hari. Jadi itu satu hari itu kedatangan Tuhan Yesus. Pada waktu mana Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi Rasul Paulus pun berbicara mengenai penghakiman terakhir pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, wahyu kepada Yohanes pun juga, Yohanes menerima wahyu bahwa orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Ternyata Bapak Ibu, orang mati itu belum selesai. Orang mati itu masih akan dihakimi. Nah, inilah penghakiman akhir dalam Alkitab. Jadi konten utama ajaran eskatologi ini adalah parousia, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan penghakiman terakhir. Jadi bukannya kronologis. Orang bilang gini, Tuhan Yesus, kalau kamu datang nanti apa ya? Oh, ada gempa bumi, ada perang, ada kelaparan, ada wabah penyakit. Oh iya, bisa gitu loh. Nah, tapi itu nggak penting. Jadi dalam eskatologi, kronologis ada, cuman bukannya inti, bukan konten utama ajaran, ya, supaya kita nanti tidak diombang-ambingkan. Oh, kalau misalnya ada wabah penyakit COVID, ini artinya Tuhan Yesus sudah mau datang. Apalagi nanti ditambah gempa bumi, gunung meletus, terus segala macam tanda-tanda zaman. Wah, ini pasti Tuhan Yesus akan datang. Nah, ini tidak signifikan. Ini tidak utama, tapi yang utama itu adalah parousia dan penghakiman akhir. Oke, saya lanjut ya. Terus
penghakiman akhir tuh mulainya dari mana sih, Pak? Gitu loh. Nah, Alkitab bilang, Paulus bilang, ya, telah tiba penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Jadi yang pertama-tama dihakimi itu dari orang-orang percaya, dari pengikut-pengikut Kristus, ya, orang-orang yang mengaku bahkan hamba Tuhan sendiri pun dari rumah Tuhan sendiri. Jadi penghakiman akhir ini kita lihat di gambar di sini, bentuknya segitiga dari yang paling sempit rumah Tuhan, hamba Tuhan, sampai kepada dunia. Ya, oke. Itu Rasul Petrus bilang. Terus yang kedua, di Roma Rasul Paulus bilang, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi Rasul Paulus tuh berbicara kepada jemaat di Roma, bukan di luar jemaat, tapi di jemaat Roma, bahwa kita semua jadi hidup kita betapa kudus dan salehnya kita harus hidup karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, ya. Oke. Terus mulai lagi lebih luas. Nah, Matius 25 ayat 32 ini adalah rangkaian dari Tuhan Yesus ngajar yang tadi 2 hari terakhir itu Tuhan Yesus ajar. Maka terus setelah orang-orang kudus, anak-anak Tuhan dari gereja Tuhan akan dihakimi, juga dunia-dunia, yaitu lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi ternyata orang-orang yang kita bilang, maaf ya, kalau Alkitab bilang orang kafir, orang nggak percaya. Nah, orang kafir, orang nggak percaya itu konsep Alkitabnya gini Bapak Ibu. Kalau kita orang Kristen itu kita orang punya perjanjian. Karena Alkitab kita adalah Alkitab perjanjian baru. Artinya kita tuh punya perjanjian. Kita punya perjanjian dengan Allah melalui Tuhan Yesus yang adalah perantaranya. Nah, oke. Terus udah gitu ajarannya ada dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan. Oke. Nah, tapi kalau orang-orang bukan Kristen, satu lagi. Orang-orang Yahudi juga termasuk umat Allah. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjian Taurat. Perantaranya siapa? Perantaranya Nabi Musa. Jadi kalau dibilang umat Allah, itu adalah orang Yahudi yang punya perjanjian, yang punya covenant. Orang Kristen juga punya covenant. Orang Yahudi punya Musa, orang Kristen punya Tuhan Yesus. Ya, oke. Terus Pak, bagaimana dong? Nah, kalau kita sebelum Tuhan Yesus datang, kita sudah mati dulu. Nah, iya. Kan penghakiman itu akhir nanti. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita sudah mati. Artinya apa? Udah selesai? Belum selesai. Maksudnya gini, kita hidup dalam daging. Daging ini kan ada umurnya. Pasti semua akan mati. Kalau sudah mati, daging ditaruh di dalam tanah akan membusuk, selesai. Tapi ada yang belum selesai, bahwa roh dan jiwa kita akan bersatu, itu pindah, namanya beristirahat, masuk ke dalam tempat peristirahatan. Masuk di dalam tempat peristirahatan, konsep Alkitab ada 2, ingat. Tuhan Yesus ajar perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Nah, di sanalah kita paham dari Tuhan Yesus kasih tahu bahwa kalau kita orang yang punya perjanjian meninggal, ada 2 tempatnya. Roh dan jiwa kita taruh di tempat yang nyaman, dengan istilah di pangkuan Bapak Abraham. Itu tempat yang nyaman sekali. Dan satu lagi seperti orang kaya itu, Tuhan Yesus bilang, sengsara di alam maut. Dan jarak antara Lazarus di pangkuan Abraham dan sengsara di alam maut itu jurang tidak terseberangi. Oke, nah menuju ke penghakiman terakhir ini, yang nomor 4, ya, dan orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi
orang-orang yang sudah mati itu nanti akan dibangkitkan, Bapak Ibu. Ya, supaya kita paham dulu, orang sudah mati pada saat Tuhan Yesus datang akan diberi tubuh yang baru, yaitu tubuh kekal. Semua, baik yang ada di Hades, di sengsara alam maut, ataupun di pangkuan Bapak Abraham, bangkit, menyongsong Tuhan Yesus, tapi dengan dua hal yang berbeda. Nanti saya akan bicarakan. Kita semua akan diberi tubuh yang baru nanti, tubuh yang kekal. Ya, oke. Saya selanjutnya. Apa yang Alkitab bilang mengenai penghakiman terakhir? Tadi penghakiman terakhir dimulai dari rumah Tuhan dulu ya. Berarti kita dulu, baru orang-orang dunia juga akan dihakimi. Tuhan Yesus yang akan menjadi hakimnya. Terus ini penghakiman akhir berdasarkan iman atau berdasarkan perbuatan. Maksudnya gini, manusia ini kan ada ayatnya Roma. Maksudnya gini, kalau kita orang Kristen, katanya udah dengar Injil, saya mengaku dengan mulut, Engkau Yesus Tuhan, dalam hatiku aku percaya Engkau sudah dibangkitkan, aku udah selamat dong. Kan aku udah memberi diri dibaptis. Masa aku mesti dihakimi lagi? Nah, belum. Itu baru memang kita dibenarkan. Jadi keselamatan itu masa lalu, dosa-dosa lama kita diampuni. Baik dosa asal, dulu kan kita manusia lama, enggak semua orang punya track record yang baik. Nah, tapi oleh kasih karunia, kita diampuni dosanya, kita namanya dibenarkan. Itu benar, itu bukan usaha kita sendiri. Nah, itu keselamatan sekarang, jadi natur dosa kita masih tetap melekat. Inilah perjuangan kita yang harus kita lakukan menjadi bagian diri kita. Karena apa, Bapak Ibu? Ya, di sini ada ayat-ayatnya bahwa Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Nah, jadi setelah kita punya iman, kita harus menunjukkan bahwa ada perbuatan yang lahir dari iman kita. Itu baru iman yang sesungguhnya. Kalau enggak, iman itu hanya baru di pikiran, hanya baru di fantasi, belum nyata dalam perbuatan. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, kan katanya iman percaya Tuhan Yesus, ya, bahkan kita sampai mengaku dengan mulut, sampai kita memberi diri dibaptis. Bapak Ibu ingat nggak? Ada Yakobus 2 ayat 19 gini, setan juga percaya, setan-setan juga percaya sama Allah. Mereka gemetar lagi. Kadang-kadang orang Kristen sama Allah udah nggak gemetar gitu loh. Mereka saking hormatnya, saking takutnya, setan tuh gemetar sama Allah. Artinya apa? Kalau iman, mungkin setan lebih beriman dari orang Kristen. Cuma, ada cumanya. Setan itu nggak punya perbuatan. Kenapa? Dia tetap jahat, pembohong dari asalnya. Dia raja kejahatan, raja pembohong, gitu loh ya. Nggak pernah mau berubah, nggak mau bertobat, makanya dia dibuang, diusir dari Taman Eden, ya. Oke. Dan ada satu juga Bapak Ibu yang kasih tahu nih, ya, bahwa Matius pasal 7 ayat 21, pada hari terakhir, ya, Tuhan Yesus akan pada hari terakhir Tuhan Yesus akan bilang gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan orang cuman yang mulutnya aja, haleluya, puji Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa iman belum selesai kalau tidak ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi penghakiman akhir itu berdasarkan iman atau berdasarkan perbuatan. Pertama berdasarkan iman, terus kedua ada perbuatan yang lahir dari iman. Jadi yang next adalah orang-orang Kristen dan bangsa-bangsa bukan Kristen akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Itu jadi prinsip kita, ya. Oke. Terus penghakiman terakhir jadi kan penghakiman terakhir ini adalah berdasarkan perbuatan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan menghakimi, dia akan melihat apakah orang-orang ini mempunyai perbuatan enggak. Nah, dengan penghakiman terakhir ini akan membuat apa? Pemisahan
ya, sudah otomatis ya, membuat pemisahan apa? Tempat yang kekal. Karena kita dengan tubuh yang kekal, maka kita akan dipisahkan ada dua tempatnya, tempat yang kekal, satu langit baru, bumi dan baru, yang B, yang A, langit baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru, atau danau api atau lautan api. Di sini tempatnya. Jadi penghakiman akhir ini akan menentukan tempat yang berbeda antara orang-orang yang A itu orang yang diberi upah. Orang yang diberi upah karena perbuatan mereka, ya mereka akan tinggal di langit baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Mereka akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa dan bergabung dengan Tuhan Yesus. Ya, kerajaan Allah ini telah disediakan sejak dunia dijadikan. Yang ketiga, dikenakan pakaian putih. Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, dan Tuhan Yesus akan mengaku nama kita di hadapan Bapa. Nah, ini jadinya tempatnya untuk orang-orang yang diberi upah setelah diberikan penghakiman terakhir. Tetapi orang-orang yang tetap atau yang jahat akan diberikan di kelompok orang yang ditaruh di danau api atau lautan api. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tempat yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap. Ulatnya tidak mati, apinya tidak akan padam. Ini kekal, Bapak Ibu sekalian. Makanya ini disebut puncak. Jadi kehidupan kita sekarang adalah mempersiapkan bukan hanya untuk mati, tapi karena setelah mati kita akan dibangkitkan, akan menghadap pengadilan tahta, di depan tahta pengadilan Yesus Kristus untuk menerima upah atau menerima penghukuman. Maka Tuhan Yesus mengajar, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tapi Tuhan Yesus juga mengajar kita. Nah, salah satu bagiannya ini loh, ada ini loh, ingat ada penghakiman terakhir. Maka penghakiman terakhir ini adalah suatu pelajaran yang harus kita juga pahami. Supaya apa? Supaya kita siap dan mempersiapkan diri selama kita masih hidup. Inilah kesempatan kita. Lanjut, ya. Dua tempat ini mengerikan. Karena apa? Tempatnya kekal. Kalau mati itu namanya intermediate state. Tempat sementara, intermediate, di tengah, sementara. Ya, adalah di pangkuan Bapak Abraham atau di dalam sengsara di alam maut sementara. Karena begitu Tuhan Yesus bangkit, kita akan semua dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Tadi maut dari laut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang mati untuk dihakimi. Lanjut, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus memberikan ajaran ini dalam perumpamaan sebagai solusinya. Jadi solusinya bagaimana, Pak? Jadinya, Pak, sebab presentasi itu ini kan saya angkat keluar dari Alkitab. Bukan saya ambil comot-comot menurut agama ini, menurut yang saya dengar begini-begini. Bukan. Ini murni dari Alkitab. Mengatakan sebegitu. Tapi ada solusinya. Solusinya Tuhan Yesus yang ajarin. Nah, inilah khotbah yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah bagian dari Alkitab yang saya ajak keluar. Yang kedua ini adalah solusi bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi penghakiman akhir yang begitu menakutkan, ya, bagi semua orang. Oke, yang pertama, waktu Tuhan Yesus bilang gini, jalan yang benar, ya, nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, saya kan pendeta,
saya udah bikin mukjizat, bahkan saya mau menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Maka masa Tuhan Yesus nggak kenal sama saya? Itu kan tragis. Saya sudah melayani Tuhan, saya dari lahir Kristen loh. Kok kayaknya saya baik deh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus nggak kenal? Tuhan Yesus salah nih, gitu loh. Enggak. Ya, ini di Matius pasal 7 ayat 12 sampai 13, Tuhan Yesus bilang nggak kenal. Kitanya aja yang komplain, enggak, Tuhan Yesus salah, enggak akan salah. Kenapa? Ternyata rahasianya adalah melakukan kehendak Bapa. Kamu sebagai orang Kristen tidak mencari kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, apa sih kehendak Bapa itu? Karena di sini kan cuma ditulis Matius pasal 7 ayat 12. Ayat 22, ya. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita mau tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, Tuhan Yesus sebetulnya sudah ajar sebelumnya. Nah, karena ini kan masih awal, Matius pasal 7, jadi ini masih prinsip dasar, ya, melakukan kehendak Bapa. Itu ada di Matius pasal 7 ayat 12, namanya jalan yang benar. Bapak Ibu bisa lihat, Matius 7 ayat 12, saya bacakan aja ya biar cepat, bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi yang pertama melakukan kehendak Bapa itu kan gini, kita mengasihi Tuhan. Benar, karena orang Yahudi itu pertama kali hukum Tauratnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi manusia. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, membenci saudaranya kita bohong mengasihi Tuhan. Masa Tuhan yang nggak kelihatan kita kasihi, saudara yang kelihatan, Tuhan yang tidak kelihatan kita bilang kita kasihi, tapi saudara yang kelihatan kita benci. Itu artinya tidak sinkron. Makanya Tuhan bilang gini, kasih ayat emas ini. Ingat ya, kalau kamu mau supaya ya segala sesuatu kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu. Kamu mau orang mengasihi kamu, kamu kasihi dulu dong orang lain. Kamu mau orang berbagi kepada kamu, menolong kepada kamu, berbagi dulu dong, menolong kepada orang lain. Dan seterusnya, Bapak Ibu sudah tahu ya, itu ajaran. Itu dasar. Jadi, landasan kita dasar dulu, ayo kita pelan-pelan lakukan. Ya, ini masih dari Taurat. Jadi kan ini ajaran solusi, mempersiapkan untuk penghakiman akhir. Mulainya dari itu. Kalau kamu mau orang lain melakukan sesuatu kepada kamu, lakukanlah dulu. Ya, ingat, catat. Matius pasal 7 ayat yang ke-12 dan 13. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus masuk jalan yang sempit. Ya. Terus udah gitu masuk melalui pintu yang sesat. Nah, ini kan perumpamaan ini kan sebetulnya idenya itu dari orang Yahudi. Kita 2000 tahun sekarang. Apa yang masuknya? Kok jalannya, pintunya mesti pintu yang sesat, jalannya mesti jalan yang sempit, kok susah amat sih? Nah, itu sebetulnya kan cuman ungkapan. Kalau kita ini tradisi Yahudi itu sebetulnya gini. Setiap jalan itu ada namanya, jalan kecil. Tapi kalau jalan yang besar, itu nggak usah pakai nama, nggak usah pakai izin, nggak usah pakai syarat. Orang masuk mudah. Tapi kalau masuk jalan kecil itu ada namanya karena tujuannya ke sana. Misalnya gini, saya mau masuk jalan kekudusan. Itu namanya jalannya jalan kekudusan. Masuknya ada pintu gerbang. Pintu gerbangnya kekudusan. Mulai deh saya bilang, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Enggak deh, mulut saya nggak mau lagi, gitu ya. Ngomongin orang. Enggak deh, hati saya nggak mau iri. Nah, itu saya masuk. Saya buang deh segala amarah saya. Nah, itu namanya masuk pintu gerbang. Nah,
masuk pintu gerbang, jalannya sempit. Jalannya sempit apa? Kamu di sana itu pasti apa? Harus berjuang, berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk tidak marah, berusaha. Nah, itu namanya jalannya yang sempit. Nah, inilah ajaran Tuhan Yesus yang pertama, karena dia masih khotbah di bukit. Nah, terus begitu Tuhan Yesus ajar lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya ajarkan ini adalah kita ambil ya, bahwa inilah solusi bagaimana kita bisa nanti menghadapi penghakiman terakhir, nggak gemeter, tapi kita berglori. Karena apa? Yang tadi, pertama kita sudah melakukan Taurat. Apa yang kita mau orang lain lakukan kepada kita lakukan kepada orang lain. Terus begitu kita berani mengambil jalan masuk pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Pintu yang sesak, jalan yang sempit itu satu kekudusan. Saya mau masuk gerbang kekudusan. Jalannya sempit. Aduh, banyak benar godaannya gitu ya. Oke. Saya masuk pintu gerbang sabar. Aduh, banyak benar orang yang caci maki saya, padahal saya nggak salah loh. Baru saya masuk pintu gerbang sabar. Tapi ini perjuangannya sempit benar ini. Saya dimarah-marahin orang. Saya difitnah orang. Nah, itu kan satu-satu. Apa juga yang iri. Mungkin apa saja Bapak Ibu ya. Oke, terus lanjut. Ada yang kedua, ini ajaran Tuhan Yesus juga masih. Nah, ini benar-benar lagi 2 hari sebelum Tuhan Yesus. Jadi ajaran eskatologi Tuhan Yesus. Yang awal saya bilang, ini benar-benar ajaran eskatologi Tuhan Yesus. Ini ada trilogi, artinya 3 perumpamaan. A, 2A, 2B, 2C. Bapak Ibu sudah tahu ya, tapi hari ini kita lihat lebih jernih lagi ya, bahwa yang biasa-biasa kita lihat ternyata ini loh tujuannya mempersiapkan kita untuk penghakiman terakhir. Apa itu? Satu adalah hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nanti Bapak Ibu lihat ya, di Matius pasal 24 ayat 51 Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja. Ya, oke. Dan ada dua kontradiksi. Ternyata ada hamba yang setia, ada juga hamba yang jahat. Nah, hamba yang jahat ini ditulis oleh Tuhan Yesus gini. Ini diajarin Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. Bahwa karena tuannya lama tidak datang-datang, maka hamba itu dia mulai menjadi jahat, berubah. Tadinya hamba yang baik, hamba yang setia, tapi nggak ada yang ngawasin, keenakan berkuasa. Dia jadi jahat, jadi korupsi, dia mabuk-mabukan, dia pukul, dia fitnah hamba yang lain. Nah, pada saat tuannya datang, nah, makanya ini dia ini. Nanti masuk dapur api ini dia. Oke, satu ya. Jadi ada hamba yang setia, ada yang hamba yang jahat. Hamba yang setia, hamba yang jahat itu asalnya dari hamba yang setia, tapi enggak tetap terus setia. Kenapa? Karena udah mulai nggak taat dia, ya. Oke, nggak menggarap diri. Terus yang B, ya, perumpamaan yang B ini Tuhan Yesus ajarin 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Oh, udah tahu Pak Pendeta, udah puluhan tahun saya tahu. Iya, betul, ya. Tapi ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita dapat menghadapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah, umat yang mempunyai perjanjian loh dengan Allah ini luar biasa. Perjanjiannya adalah perjanjian kasih loh. Kita harus mempersiapkan diri, selalu siap sedia, jangan sampai ngantuk, jangan sampai terlena, jangan sampai kita buang-buang waktu, sehingga apa? Roh kita menjadi kendor, apinya bisa padam, Roh Kudus di dalam diri kita bisa menjadi tidak berapi-api lagi. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu nyaman hidup, kita tidak waspada lagi, tidak mempunyai disiplin yang baik,
baca Alkitab, berdoa, mulai melakukan firman Tuhan dari hal-hal yang kecil, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Dimulai dari yang kecil. Tetapi ada juga seperti gadis yang gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri, yang sembrono. Aduh, pengantin priaku nggak datang-datang nih. Udah jadi dia main-main aja, nggak siap-siap. Artinya apa? Nggak siap-siap mempergunakan waktu kita untuk benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus yang ketiga adalah perumpamaan tentang talenta. Jadi Tuhan Yesus tuh ngajarnya bukan seperti orang dunia ini, Alkitab gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita dibawa, kalau menghadapi penghakiman terakhir harus begini, harus begini. Enggak. Alkitab bilang ada hamba yang jahat dan hamba yang setia. Ada gadis-gadis yang bijaksana, ada gadis-gadis yang bodoh. Waktu menunggu pengantin prianya datang. Ada juga perumpamaan ajaran Tuhan Yesus. Talenta ada, Tuhan mau pergi jauh, dikasih seorang 5 talenta, seorang 2 talenta, seorang 1 talenta. Nah, yang 5 talenta dikasih banyak. Aduh, merasa bertanggung jawab besar. Aduh, Tuanku memberi aku kepercayaan. Aku mati-matian kerja keras. Ini 5, banyak sekali. Aduh, aku kerja keras siang malam. Ya, aku kembangkan talenta. Sehingga tuannya datang, aku sudah buat banyak, menghasilkan banyak bagi kerajaan Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita diajar oleh pengajar-pengajar yang lain, ini uang nih, duit nih. Kalau dikasih duit banyak, harus mengembangkan banyak. Enggak Bapak Ibu, kita berbicara kerajaan sorga. Mengembangkan talenta adalah mungkin pelayanan kita di rumah, pelayanan kita di anak-anak, pelayanan kita dengan tetangga kita, pelayanan waktu kita kerja, waktu kita jadi dokter, waktu kita jadi pengacara, apapun. Setiap talenta yang Tuhan berikan untuk melayani menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu benar-benar harus menghasilkan buah. Kenapa? Nanti diminta tanggung jawab. Dia minta tanggung jawab. Jangan seperti orang yang punya 1, nggak mau bekerja keras, simpen aja talentanya. Tuhannya datang, mana talenta yang aku berikan? Kamu nggak menghasilkan buah apa-apa, gitu loh. Tuhan Yesus akan ambil, malah diberikan ke yang banyak. Jadi yang kaya makin kaya. Nah, itu orang selalu ngajarnya kekayaan uang. Bukan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kekayaan rohani, buah-buah roh. Oke, jadi ini kita persiapkan untuk menghadapi penghakiman terakhir, nggak gemetar. Karena apa? Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya, jadi sekarang disampaikan ke Bapak Ibu. Yang ketiga, Rasul Paulus. Nah, tadi ini kan Tuhan Yesus nih. Ya, yang ketiga adalah Rasul Paulus juga ngajar loh di Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Rasul Paulus menabur, orang yang menabur hidup dalam roh akan menuai kehidupan kekal. Jadi Rasul Paulus sendiri pun sudah mengajar ya bahwa kita itu harus berjuang untuk mempunyai kehidupan di dalam roh, supaya kita bisa menuai di dalam kehidupan yang kekal. Ya, oke. Mengenai kehidupan dalam roh, kita semua juga tahu, Bapak Ibu. Orang Kristen itu, agama Kristen itu membangun manusia rohani. Tapi tanggung jawab kita hidup sebagai orang duniawi tidak dihilangkan. Misalnya gini, sebagai seorang ayah, ya kamu punya kewajiban seorang ayah. Sebagai seorang, katakanlah apapun, ya kita punya kewajiban, itu harus kita lakukan. Tetapi jangan lupa, selama kita melakukan kewajiban kita sebagai manusia hidup di dalam daging, kita juga harus membangun kehidupan dalam roh. Nah, kehidupan dalam roh inilah yang memimpin kehidupan rohani kita, kehidupan duniawi kita. Nah, orang duniawi itu terbalik.
Mereka bilang gini, saya punya harta, saya punya rumah, saya punya apartemen, artinya saya bahagia. Nah, jadi harta duniawi dia anggap bisa membangun kehidupan rohani. Nah, ini yang konsep-konsep dunia masuk ke rohani. Salah. Kita membangun kehidupan rohani, landasannya Alkitab. Ya, jadi jangan lupa, sebagai orang Kristen kita juga harus membangun kehidupan rohani dalam roh, supaya menuai nantinya di dalam kehidupan kekal. Itu pesan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga bilang gini kok, aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya setelah memberitakan Injil, jangan sampai diriku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus sendiri pun sebagai pemberita Injil, enggak serta-merta dia bilang, aku sudah selamat. Enggak, berjuang. Jangan sampai ditolak. Maksudnya apa? Jangan sampai aku jatuh ke dalam dosa lagi. Karena dia bilang gini, daging itu, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Perang dia sama keinginan dagingnya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan menjadi bagian diri kita sebagai orang Kristen. Jadi nggak otomatis selamat itu. Ya, keselamatan penghakiman terakhir adalah keselamatan masa depan, eskatologi, keselamatan masa depan, dimensi future. Ya, oke, yang terakhir adalah mempertahankan iman dan menang. Wahyu 3 ayat yang kelima. Nih saya bacain aja. Wahyu 3 ayat kelima. Jadi gini, pesan malaikat ya, utusan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus Rasul Yohanes melalui wahyu Yohanes adalah kepada jemaat di Sardis ya. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Terus yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian tidak akan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di depan Bapakku di hadapan para malaikat. Nah, jadi ini Tuhan Yesus sendiri ngajar, merintahin malaikat kasih tahu ya kepada Yohanes, bilang tuh untuk jemaat di Sardis. Jadi jemaat di Sardis mereka itu nggak hidup di dalam kekudusan. Jadi Tuhan Yesus mengutus malaikatnya supaya memberikan wahyu kepada Yohanes supaya ngajar untuk jemaat Sardis, mereka perlu hidup di dalam kekudusan. Ikut Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusan, itu adalah salah satu bagian yang mutlak. Nah, ini kenapa saya ambil di jemaat Sardis? Ya, enggak, ini jemaat Sardis kan ada 7 jemaat. Setiap jemaat punya kelemahan masing-masing. Ada di Laodikia misalnya, dia tuh suam-suam kuku dan yang lain-lain ya. Oke. Nah, jadi kita harus lihat kita ini kelemahannya di mana, perlunya apa, yang perlu diperbaiki apa. Nah, firman Tuhannya bagaimana. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, untuk kita, ini untuk orang-orang Kristen. Kenapa? Kita lebih dahulu dihakimi, baru orang-orang asing. Kita lihat juga ya, bangsa-bangsa. Ini pesan dari bangsa-bangsa, ini universal. Ini bagian kita juga. Ya. Nah, karena pada saat Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan diiringi dengan para malaikatnya, maka Tuhan Yesus akan membawa pemisahan nih kepada bangsa-bangsa, orang yang nggak punya perjanjian, orang kafir. Orang kafir itu dipisahkan, domba dan kambing. Ternyata mereka itu juga orang baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang baik-baik akan dipisahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Saya lihat di Matius pasal 25 ini apa? Jadi, kalau orang jahat mah udah langsung tempatnya dapur api. Jadi kalau dibilang gini, baik orang Kristen ataupun orang bukan Kristen ya, kalau mereka masih membunuh, berzina, mabuk, ya segala macam lah kejahatan yang kelihatan, ya kan kita tahu. Itu udah bukan dihakimi lagi, langsung aja udah masuk tempatnya, udah tahu dapur api. Tetapi kalau mau masuk langit baru, bumi yang baru, itu lebih berat Bapak Ibu ya. Lihat kalau Matius 25 ayat 35 dan 36 nih bilang gini, Tuhan Yesus nih.
waktu memisahkan mereka. Ayat 35 sampai 36. Sebab kan mereka bilang, masuklah ke dalam kebahagiaan kekal. Sebab pada saat aku 35. Aku lapar. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang itu jujur loh. Dibilang gini, Bapak Ibu. Ya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus memberi kamu minum? Bila mana kami melihat engkau orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang? Nah, terus Tuhan Yesus bilang, dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untukku. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang asing, orang-orang kafir, bukan umat Allah yang nggak punya perjanjian lama atau perjanjian baru, mereka juga ternyata ada yang baik. Tapi yang masuk, yang dipilih menjadi domba itu, maaf ya ngomongnya, yang kepo ini Bapak Ibu, ya. Alkitab yang tulis, karena mereka sendiri kaget, kok kapan kamu kasih aku makan, kamu kasih aku minum, kamu kunjungi aku lagi sakit, lagi di penjara kamu kunjungi, kapan gitu loh. Nah, waktu itu kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Oh gitu ya Tuhan. Jadi kebaikan mereka tuh dihargai oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi untuk ikut masuk di dalam kerajaan surga itu juga, apalagi terutama kita Kristen ya. Kristen kan tadi dibilang, Pak, kok Bapak nggak bilang ini seperti ini? Itu udah lewat, Bapak Ibu sekalian. Itu landasannya. Kalau kita jadi orang Kristen, lihat orang sakit, lihat orang, kita mampu ya. Kalau lihat orang nggak makan, kita mampu untuk berbagi. Minta minum, mereka haus, mereka telanjang, nggak punya baju, kita tutup mata. Waduh, itu udah nggak masuk standar. Nggak bisa kita masuk nih yang ke sebelah kiri nih Bapak Ibu ya. Melakukan kehendak Bapa itu udah nggak masuk. Kenapa? Itu yang paling dasar. Orang dunia itu penghukumannya paling dasar. Nah, kalau kita udah mulai melakukan kehendak Bapa, apa yang kamu mau orang lakukan untukmu, kamu lakukan kepada orang lain. Masuk pintu gerbang yang sesak, jalannya sempit. Terus menjadi hamba. Ini loh, menjadi hamba yang setia, yang taat. Jangan berubah jadi jahat. Terus udah gitu menjadi gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan untuk menjadi pengantin. Menyambut pengantin, jangan bodoh, jangan sembrono, siap-siap, ya. Terus begitu harus ngembangin talenta, setiap kali dipercaya mengembangkan talenta. Terus hidupnya di dalam roh supaya menuai kekekalan. Terus kita harus mempertahankan iman, hidup dalam kekudusan dan harus menang. Bapak Ibu sekalian, inilah pesan firman Tuhan. Inilah solusi bagi kita yang Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes ajarkan. Biarlah tema penghakiman terakhir ini tidak menjadi momok bagi kita, melainkan kita siap, ya. Jadi kalau kita siap, mati pun kita nggak takut, ya. Karena kematian adalah realitas. Sudah banyak kematian yang bahas, tapi ada satu lagi, semua akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, dihakimi dua tempatnya, langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, atau dapur api, lautan api. Ulatnya nggak mati, apinya juga nggak mati, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah sharing saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga belajar. Tuhan Yesus
memberkati. Demikian Ibu Ketua, Bapak Saidin Ketua, saya sudah selesai. Dan kalau saya serahkan kepada Ibu host, co-host, Ketua, silakan. Amin. Baik, terima kasih Pak Haris Sarja, puji Tuhan atas firman-Nya yang sangat memberkati kita, menegur kita, di mana penghakiman terakhir yang sungguh mengerikan ini, tapi kita diberikan persiapan-persiapan seperti tadi yang terakhir di-share oleh Pak Hari, yang harus kita lakukan untuk menghadapi penghakiman terakhir tersebut. Ini hal yang menjadi tugas kita yang luar biasa yang harus kita jalankan di hari-hari saat ini juga untuk kedepannya ya, sampai kita di akhir nanti.